Pemirsa, membakar sampah menjadi aktivitas yang biasa dilakukan warga. Jarang ada yang tahu bahwa membakar sampah berdampak buruk terhadap lingkungan. Hasil dari pembakaran sampah akan meningkatkan gas emisi rumah kaca. Akibatnya cuaca akan semakin panas. Menghindari hal itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelola sampah melarang adanya aktivitas pembakaran sampah. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta Mukti Rosadi Selasa 31 Agustus mengatakan, pelarangan aktivitas membakar sampah sudah diatur dalam undang-undang. Dijelaskan Mukti, undang-undang yang dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sampah yang dibakar akan mengakibatkan meningkatnya gas emisi rumah kaca. Untuk mensosialisasikan tentang bahaya membakar sampah, Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta menggelar program Kampung Iklim. Program tersebut mengedukasi masyarakat tentang larangan membakar sampah akibat yang ditimbulkan dan sanksinya. Program Kampung Iklim. Jadi pembakaran sampah dilarang, kenapa Pak? Ya mungkin kalau sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, barang siapa melakukan pembakaran itu yang pertama mungkin karena efek lingkungannya, yang kedua juga dari aturan itu tidak diperbolehkan. Sanksinya dalam undang-undang apa Pak? Sanksinya yang pertama bisa sanksi paksaan, yang kedua bisa sanksi pidana. Dikatakan Mukti, desa yang sudah melaksanakan program Kampung Iklim beberapa tahun lalu diantaranya yakni Desa Pasanggerahan. Dan tahun ini desa yang sudah dicanangkan mengikuti program Kampung Iklim diantaranya Desa Parakan 5, Cadasari, Cikeris, dan Kelurahan Negeri Tengah. Dari Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, terkait warta tadi telah terhubung bersama kami Direktur Bank Sampah Induk BSI Kabupaten Purwakarta, Suripto. Selamat malam Bapak Suripto. Selamat malam. Ya, baik Pak, sekarang sudah jelas mendengar suara saya Jelas, di studio Pak. Pak? Jelas sekali, Pak. Baik Pak, nah sampah kerap menjadi permasalahan klasik di masyarakat. Apakah masyarakat sudah teredukasi dengan pengelolaan sampah ini Pak? Alhamdulillah untuk Kabupaten Purwakarta sendiri terkait masalah edukasi tentang pilah sampah itu sudah dilakukan beberapa tahun ke belakang. Cuman yang jadi masalah, kendala terkait masalah pengolahan sampah, kesadaran masyarakat itu sendiri tentang sampah, persentasenya kemarin cenderung agak sedikit menurun di saat 2 tahun ini dikarenakan pandemi. Mereka itu lebih ke apa ya, caranya dengan singkat, dikumpul, tidak dipilah, dibuang langsung ke TPS, Pak. Langsung ke TPS ya Pak ya? Ya, TPS, tempat pembuangan sementara. Baik Pak, nah permasalahannya menjadi besar ketika dari sampah ini mengancam populasi penduduk dunia. Nah, bagaimana solusi mengelola sampah ini tanpa harus merusak lingkungan Pak? Sebenarnya pengolahan sampah itu untuk tidak merusak lingkungan itu sangat mudah dilakukan, terutama tentang pilah sampah di rumah, karena kan sampah yang produksi besar itu adalah di rumah tangga, Pak. Jadi kalau kita sudah melakukan pilah sampah di rumah, itu tidak akan menjadi penyumbang gas emisi untuk rumah kaca. Karena pengolahan sampah secara pilah di rumah itu ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu bisa dijadikan pupuk yang ramah lingkungan, dan anorganiknya bisa didaur ulang untuk menjadi sebuah produk-produk baru. Itu yang BSI lakukan, Bank Sampah Induk Kabupaten Purwakarta lakukan. Selain memang mengelola, juga mengedukasi ke bank sampah unit di desa-desa, Pak. Ya, salah satu penyumbang meningkatnya emisi rumah kaca tadi yang Bapak sampaikan adalah pembakaran sampah. Nah, sampah yang seperti apa sih Pak? Salah satunya Pak tadi. Semua jenis sampah sebenarnya sih menjadi sebuah penyumbang emisi ya Pak ya. Semua jenis sampah. Cuman sampah yang paling besar untuk menjadi sebuah penyumbang emisi adalah sampah-sampah plastik. Semua jenis sampah plastik itu kalau dibakar itu
salah satu penyumbang terbesar dari sampah untuk gas Lebih dominan emisi. ke sampah plastik ya Pak ya? Sampah plastik, Pak. Seperti contohnya plastik apa Pak yang menjadi kendalanya Pak? Eh, Sampah semua jenis sampah plastik seperti bekas-bekas botol-botol mineral, gelas-gelas mineral, gitu kan. Terus kayak plastik-plastik, kantong plastik ya. Kalau dibilang itu kantong plastik kresek gitu. Kantong plastik kresek sangat luar biasa memang produknya sampah di TPS TPA, Pak. Sulit untuk terurai ya Pak ya? Sulit untuk terurai karena memang itu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mengurai sebuah plastik. Baik Pak. Nah, menjadi bermasalah jika dikelolanya salah ya Pak ya, namun bisa menjadi ekonomis ya Pak ya, jika dikelolanya dengan baik. Nah, seperti Bapak mengelola dengan bank Ya, sampah ini, bisa dijelaskan Pak dengan bank sampah ini Pak? ya, alhamdulillah bank sampah itu eh, sampah yang tadinya memang tidak berguna sekarang itu sudah menjadi sebuah nilai-nilai rupiah yang sangat luar biasa. Salah satu contoh di BSI itu menerima semua jenis sampah plastik, dari sampah yang memang nilai ekonomisnya besar dan sampah-sampah multilayer yang tidak berguna, karena kita dimanfaatkan multilayer kita manfaatkan menjadi sebuah produk, Pak. Sebuah produk yang salah satu contoh adalah produk ekobrik, ataupun kita memproduk sebuah karya yaitu seperti batako ataupun paving. Kita jadikan itu sampah-sampah yang memang di luar ekonomi yang luar biasa, seperti kayak botol dan gelas kan itu kan udah umum ya. Tapi kalau multi layer kan tidak dilirik dan dibuang begitu saja. Sementara di TPA itu kalau dibuang ke TPA juga kan tidak terurai dengan mudah. Kami dari BSI itu dikelola menjadi sebuah berbagai macam produk. Nah, untuk saat ini pengelolaan bank sampah yang Bapak lakukan saat ini ditempatkan di mana Pak? Kami BSI Bank Sampah Induk Kabupaten Purwakarta di Desa Ciwareng, Pak, di belakang UPTD Pasar Hewan Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta. Baik Pak, yang terakhir Kebetulan Pak, di BSI di Bank Sampah juga ada pusat daur ulang kompos, Pak. itu di mana Sampah Pak? organik kita. Bisa dijelaskan Ya Pak? sama di BSI juga, yang namanya itu PDU, Pusat Daur Ulang Kabupaten Purwakarta. Tapi itu spesialis memang mendaur ulang sampah-sampah organik yang sudah terpilah. Kita jadikan kompos yang memang punya nilai jual tinggi, yang sekarang di Purwakarta itu sangat dibutuhkan. Kita juga dari PDU sendiri belum bisa memenuhi kuota kebutuhan dari masyarakat Kabupaten Purwakarta, Pak, Baik dari Pak. sampah. Oke. Baik Pak, yang terakhir Pak, apa yang Bapak akan sampaikan untuk masyarakat mengenai pengelolaan sampah ini Pak? Ya pada intinya penanganan sampah itu kita harus bijak terhadap sampah, memperlakukan sampah dengan bijak, memilah sampah, mana jenis-jenis sampah kita pilah. Sebenarnya sampah itu kan cuma ada 3 jenis, sampah organik dan sampah anorganik serta residu. Kalau di rumah, kalau kita bicara pilah sampah di rumah tuh, di rumah cukup menyiapkan tiga kantong kresek. Satu kantong kresek itu buat sampah organik, yang satunya buat anorganik, satunya buat residu. Di mana yang sampah setelah terpilah kami menerima, Pak. Sampah apapun yang sudah terpilah kami menerima. Sampah organik akan kami kelola menjadi media tanam dan pupuk kompos, POC, pupuk organik cair, dan yang plastiknya kita juga terima dengan nilai ditimbang dengan rupiah. Nah, kalau residu yang tidak bisa dikelola, nanti coba kita dikemas, dimusnahkan. Baik. Terima kasih Bapak Suripto untuk partisipasinya dan informasinya juga ya. Semoga masyarakat lebih paham ya bagaimana cara mengelola sampah yang baik dan benar ya Pak ya. Kebetulan nih, Terima kasih, Pak. boleh sedikit nambah, Pak. Oh silakan Pak. Kebetulan di Kabupaten Purwakarta nanti ada yang secara internasional ya, yaitu World Clean Up Day
yaitu bersih-bersih serentak di 187 negara dan 34 provinsi, Pak. Purwakarta di dalamnya ikut andil, insya Allah. Kapan itu dimulainya, Pak? Acara serentak tanggal 18 September, Pak. 18 September ya. Baik, Pak. Ada yang disampaikan lagi, Pak? Ya, mungkin kepada masyarakat hanya itu aja, bijak terhadap sampah. Baik. Pilah Baik, sampah terima di kasih. rumah.